Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Shadaqallahu azim. Jamaah salat subuh yang dicintai Allah, alhamdulillah pagi ini kita sehat. Allah berikan kesempatan. Tidak semua orang punya kesempatan untuk sujud seperti kita. Saudara kita ada yang mendahului kita, dan saudara kita ada yang masih belum dapat hidayah. Semoga Allah berikan hidayah. Amin. Jamaah sekalian, kajian pagi ini melanjutkan kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi beberapa ayat di sana. Tadi yang saya sebutkan, ya, yang sedikit mereview yang kemarin, ya, yang dulu. Nabi Khidir dalam bahasa Arab adalah Al-Khadr. Al-Khadr artinya adalah hijau, green. Ya. Kenapa disebut dengan hijau, green? Karena di mana ada beliau, maka wilayah itu menjadi subur, menjadi berkah, menjadi baik. Jadi go green itu ya beliau, ya. Nah, lalu kita tiru sekarang. Jamaah sekalian, itulah Nabi Khidir Al-Khadr. Ya. Kalau dalam literatur Islam atau yang berbahasa Arab adalah Al-Khadr. Itu nama panggung. Nama aslinya wallahu alam tidak ada yang tahu. Ya. Dan Allah ceritakan di Al-Quran itu. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Nabi Musa mengatakan kepada salah satu muridnya, Yusha bin Nun, kita sekarang harus berangkat. Saya akan berangkat untuk mencari dan terus akan cari sampai ketemu dengan beliau. Di mana? Di Majma'al Bahraini, di pertemuan dua lautan. Jemaah sekalian, ilmu yang dipelajari oleh Nabi Musa adalah ilmu tentang hikmah. Hikmah yaitu sebuah pelajaran yang terjadi di balik sebuah peristiwa. Terutama peristiwa yang tidak enak. Kalau peristiwa enak kan asik ya kita, ya. Kalau peristiwa yang tidak enak, nah ini, ya, apa dibalik ini semuanya? Itu adalah sebuah hikmah. Belajar mengetahui atau mengerti menunggu apa kebaikan dibalik sebuah peristiwa ini. Di dalam kebersamaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ada 3 adegan. Yang adegan itu kontroversi, ya. Kalau kapal itu rusak, tenggelam, itu nggak jadi masalah, tetapi dirusak, gitu ya. Kalau anak kecil itu sakit meninggal, nggak jadi masalah, tapi ini dibunuh, ya. Kalau rumah itu di tengah orang-orang baik, lalu direnov, gitu ya, itu nggak jadi soal. Ini rumah di tengah orang-orang yang tidak baik. Maka ini sebuah kontroversi yang akhirnya membuat komen dari Nabi Musa alaihissalam. Padahal syaratnya ketika itu Nabi Khidir meminta Nabi Musa jangan komen, gitu ya. Jangan komen. Kenapa? Karena sering-sering kita ini terlalu mudah komen. Ada postingan apa di komen, semuanya di komen. Jamaah sekalian, bukan tidak baik, tetapi hati-hati kita dalam sebuah komen kepada orang lain. Peristiwa pertama sudah kita bicarakan, ya, yaitu Nabi Musa dengan Nabi Khidir setelah menaiki sebuah perahu, ya, dan setelah sampai nih ternyata perahu itu dilubangi. Ya. Ini membuat Nabi Musa juga gimana begitu, ya. Ini kita sudah dikasih kesempatan. Lalu kemudian setelah sampai kok dilubangi, gitu ya.
Yang punya kapal juga bingung kan, loh kapal saya dilubangi gitu. Cuma gak berani ngomong, gak berani protes. Kenapa? Karena Nabi Khidir ini sudah viral kalau ini adalah orang baik, dan ini orang memberikan keberkahan kepada siapapun. Di mana rumah didatangi dia, maka rumah itu berkah. Di mana kapal itu dinaiki dia, maka kapal itu berkah. Gitu. Itu yang viral ketika itu. Dan kita semoga seperti beliau lah, gitu ya. Di mana kita berada, maka memberikan keberkahan di kampung apa ini namanya? Semoga kita memberikan keberkahan, ya. Di masjid yang kita berada di situ memberikan keberkahan. Itu sangat viral waktu itu di kalangan masyarakat. Nabi Khidir gitu ya, terkenal itu. Sehingga yang punya kapal perahu tadi ya, itu juga bengong aja itu, kok dilubangi gitu ya. Maka disitulah kemudian Nabi Musa komen ya kepada Nabi Khidir. Oke, sudah kita bicarakan. Yang kedua sekarang, ini ya, sekarang ini. Yang kedua adalah anak kecil. Ya. Ketika menemui anak kecil yang masih usia anak-anak gitu ya, ternyata ketika itu Nabi Khidir langsung mencekik ya, sehingga meninggal dunia. Wah ini nggak boleh ditiru ya. Nggak boleh ditiru ya, hanya boleh dilakukan oleh yang profesional, kata di televisi begitu ya. Tidak boleh ditiru, hanya yang profesional, hanya yang betul-betul tahu ya, tentang anak itu. Sementara Nabi Khidir adalah nabi kan itu ya, selalu komunikasi dengan Allah. Begitu anak itu dibunuh, maka Nabi Musa komen gitu ya. Komen, mengapa engkau membunuh anak yang masih belum memiliki sesuatu ya, nafsan zakiyatan, yaitu jiwa yang masih bersih gitu. Maka kata Nabi Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra gitu ya. Kan sudah kubilang Nabi Musa bahwa engkau tidak akan bisa bersabar gitu. Ini komen. Maka mendapatkan peringatan kedua kalinya. Kuncinya hikmah adalah sebuah kesabaran jamaah sekalian. Sabar menunggu. Yang kedua adalah berbaik sangka pada Allah. Ini ya. Jadi kunci hikmah itu dua. Satu bersabar, dua berbaik sangka kepada Allah. Sabar. Ya sampai waktunya pasti akan kita tahu. Gitu lah ya. Ketika kita diomelin orang, dicemoohin orang gitu ya, atau mungkin dimarah-marahin orang gitu ya di medsos misalkan, sudahlah sabar. Suatu ketika kita akan tahu apa dibalik kasus ya ini semuanya. Sabar. Kedua, berbaik sangka kepada Allah. Siapapun kita ya harus memiliki baik sangka. Kita akan bisa tetap optimis kalau kita memiliki baik sangka. Begitu kita tidak memiliki berbaik sangka, kita akan selamanya merasa hitam hidup kita ini. Ketika saya sakit, berbaik sangka saja sudah bahwa memang tubuh ini butuh istirahat. Allah jadikan kita istirahat. Alhamdulillah ya, bisa tidur di rumah itu. Kan nggak pernah tidur ya siang-siang kan jarang gitu ya. Akhirnya bisa tidur siang. Jadi berbaik sangka kepada Allah agar betul-betul kita masih optimis ke depannya. Oke, jemaah sekalian, mengapa ini dibunuh? Gitu Pak ya. Itu dijelaskan pada ayat berikutnya jemaah sekalian. Jadi ini tertuang di dalam surat Al-Kahfi ayat 79 sampai 82. Tadi yang Safinah tadi, yang kapal tadi itu, perahu itu ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 79. Wa amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Itu perahu miliknya orang miskin. Jadi orang miskin punya perahu, dilubangi gitu ya. Kata Allah, fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun. Kenapa dilubangi? Karena ada seorang penguasa. Malikun itu bisa raja, bisa penguasa. Di tengah lautan
yang kalau dia itu selesai mengantarkan lalu berangkat, itu dia akan kena, kapalnya itu akan diambil oleh mereka, dirampas oleh mereka. Kalau langsung, maka dilubangi oleh Nabi Khidir. Sehingga apa? Sehingga sang pemilik itu sibuk dengan menutup lubang. Ketika itu sibuk dengan menutup lubang, maka yang orang tadi itu penguasa lautan ya, itu sudah lewat, sehingga ketika dia beroperasi lagi kapal itu tidak terkena rampas oleh penguasa itu. Ini pelajarannya adalah bahwa memang itu adalah sebuah kesulitan ya ketika dilubangi itu. Aib itu artinya luka. Jadi memang ada luka kecil yang memang itu dilakukan oleh Nabi Khidir dalam rangka untuk mencegah dari luka yang lebih besar. Nah, gitu ya. Kan menambal kapal itu kan yang menutupi luka kan gitu ya. Itu kecil dibandingkan kapal itu dirampas. Berapa banyak Allah memberikan luka-luka kecil pada kita jemaah sekalian yang kita harus husnudzon itu. Bahwa Allah kasih ini adalah ada musibah besar kalau kita tidak dikasih luka itu. Ya. Jadi Anda ketika ini ada nih yang dalam sebuah pemilihan ya. Ternyata dia nggak jadi direktur. Dan ya sudahlah, kan dia gagal ya jadi direktur. Ternyata apa? Direkturnya ternyata masuk penjara, kan gitu. Wah, ini berarti bukan sesuatu yang buruk kan itu Pak ya, ketika tidak jadi direktur ketika itu. Karena pada saat itu kondisi lagi tidak sehat. Jemaah sekalian, berapa banyak luka-luka kecil yang Allah berikan pada kita, baik itu sakit, ada uang hilang dan sebagainya, itu adalah dalam rangka untuk Allah menutupi ya, sesuatu yang lebih besar. Ya. Yang kedua sekarang ya, wa amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyuhuma tughyana wa kufra fa aradna ayyudilahuma. Yang anak kecil ini jemaah sekalian, orang tuanya soleh ya. Dan Allah ingin anak ini diganti dengan yang lain. Karena anak ini nanti akan menjadikan anak ini nanti besarnya akan menjadi durhaka dan akan memaksa orang tuanya menjadi kufur. Yang tahu siapa? Allah yang tahu. Ya. Sehingga Nabi Khidir dapat instruksi itu gak apa-apa. Diselesaikan aja, nanti kita kasih yang baik, yang lebih bagus. Ini ya. Fa'aradna ayyudilahuma. Yang terpenting ini kata-kata ini Pak. Fa'aradna ayyudilahuma. Allah ingin mengganti anak itu. Nah ya. Mengganti anak itu. Artinya apa jemaah sekalian? Bahwa sesuatu ya, yang terjadi pada kita mungkin hilang dari kita, maka kita tetap husnudzon Allah ngasih ganti yang lebih baik. Nah gitu ya. Gak jadi direktur, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Syaratnya apa? Syaratnya adalah berhusnudzon kepada Allah. Gitu. Diangkat jadi menteri, siapa tahu kan? Diangkat jadi kepala daerah, begitu. Selalu ada jemaah sekalian, selalu ada yang lebih baik. Anda kalau mungkin punya pengalaman masing-masing, yang tiap-tiap orang berbeda-beda itu. Ketika nggak dapat ini, Allah kasih yang lebih besar. Surprise. Kuncinya apa? 1, sabar. 2, berbaik sangka kepada Allah. Ya, putranya meninggal. Ya, ternyata Allah ganti berikutnya 2 putra, kan asik ya. Gitu. Jadi 1 meninggal tapi muncul 2. Itu jemaah sekalian bahwasanya Allah yubdilahuma. Allah memberikan ganti kepada orang tuanya. Gitu. Yang lebih baik, kondisi lebih baik. Gitu ya. Mau dapat mantu orang ASN misalkan nggak jadi, nah gitu ya, nggak apa-apa. Allah kasih yang lain, mantu yang lain. Ternyata jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Kuncinya berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga jemaah sekalian, wa amal jidar. Ini kasus tentang jidar itu artinya tembok ya. Jadi Nabi Khidir sama Nabi Musa masuk ke sebuah perkampungan yang perkampungan itu orangnya pelit-pelit. Ya. Kalau tradisi Arab ketika itu adalah
kalau ada orang safar nih, itu maka dipersilakan, mau nginap silakan, mau nggak ada makanan dikasih makanan gitu Pak ya, bekal dikasih. Itu tradisi Arab ya, dulu ya, ketika itu udah tradisi kebaikan mereka ya. Ternyata ini kampung, orangnya pelit-pelit ya. Mau nginap aja nggak boleh, apalagi minta makan nggak dikasih gitu. Ini orangnya tidak baik ini, alamat ini kan gitu. Maka Nabi Musa dan Nabi Khidir menuju ke sebuah tempat, yang tempat itu jamaah sekalian ada rumah yang hampir roboh ya, kada ayam qaddu fa'aqama. Ini sudah hampir roboh nih, fa'aqama, lalu mendirikan, direnov. Rumah yang hampir ambruk itu direnov oleh Nabi Khidir. Ketika direnov selesai semuanya, lalu kemudian Nabi Musa komen lagi nih, apa nggak bisa kita minta sesuatu dari orang-orang di sini gitu ya. Jadi ada komen yang itu akhirnya kemudian itulah yang terakhir kalinya pertemuan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Hadza firaqu baini wa bainika. Sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Inilah ya perpisahan antara kita. Sudah tak bilangin jangan komen, ternyata 3 kali komen. Memang Nabi Musa syariat ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak pas ya pasti akan komen gitu, karena syariat. Ternyata di balik syariat itu ada ilmu namanya ilmu hikmah. Yang itu tidak umum, di luar yang diprediksi orang. Sudah diprediksi ini akan menang, ternyata kalah. Ya itu namanya mencari hikmah di balik itu semuanya. Diprediksi lulus, ternyata gak lulus. Nah gitu. Itu di luar prediksi semua orang. Ini namanya mencari hikmah, belajar hikmah. Nah, ini ada ilmu syariat, ada ilmu hikmah. Ilmu syariat Nabi Musa alaihissalam, ilmu hikmah itu adalah Khidir alaihissalam. Jadi belajar kepada Nabi Khidir, belajar tentang hikmah, gitu ya. Tidak sekedar syariat. Jemaah sekalian, bahwa kenapa itu direnov oleh Nabi Khidir alaihissalam waktu itu, dijelaskan di sini bahwa di bawah rumah itu ada banyak banyak sebuah kekayaan, kanzun, kekayaan macam-macam ya, bisa emas, perak dan sebagainya. Dan kedua orang tua pemilik rumah ini, yang ini adalah anak yatim ya, anak yatim. Kedua orang tuanya sudah tidak ada, dan itu banyak hartanya. Allah ingin sampaikan itu kepada anaknya. Kalau itu kelihatan reot, itu cenderung orang akan mengambil alih. Kan rumah nggak pernah dipakai nih, kotor dan sebagainya kan itu ya. Pakai parkir lah, kan gitu kan ya. Pakai parkir gitu. Apalagi sudah ambruk gitu ya, udah dibersihin aja, dipakai orang. Rumah yang hampir ambruk atau ambruk ya sekalian, itu cenderung dipakai orang. Dan kalau sudah dipakai orang akan diambil harta kekayaan di bawahnya. Allah ingin agar harta itu sampai pada anak yatim. Maka ditegakkan kembali, direnov, perbaiki sehingga orang lihat, oh ada yang punya nih. Nah, kan nggak jadi ngambil. Ya. Jamaah sekalian, apa hikmah atau pelajaran dari ini? Bahwa kebaikan-kebaikan itu ya akan menjadikan sesuatu itu apa Pak? Kebaikan itu menjadikan sesuatu itu terus berlanjut. Nah, jadi harta miliknya orang soleh itu akhirnya nyampe kepada anak-anaknya. Ini kaidah ya, bahwa kebaikan itu akan terus berlangsung, sementara keburukan itu akan mudah sirna. Wa qad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ya, bahwa kalau al-haq itu datang, ya, maka al-batil akan pergi. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Jadi sesuatu yang dari yang tidak halal, ini riba, ya, maka akan mudah hilang itu. Ini Allah sampaikan pada kita semuanya. Sesuatu yang tidak halal akan mudah hilang. Wa yurbi shadaqat, sementara yang baik-baik itu Allah kembangkan.
Pak ya. Maka kita meninggalkan hidup ini, tinggalkanlah kebaikan-kebaikan. Insya Allah akan terus berkembang, Pak. Tapi manakala ada yang tidak benar dalam usaha kita, ya, Anda bisa dicoba gitu ya. Ini Ustaz rumah Spanyol, separuh nyolong, gitu ya. Yang ini adalah rumah asli, keringat sendiri gitu ya. Anda nanti tahu, ini yang Spanyol ini akan hilang ini. Nggak lama gitu ya. Nggak lama itu. Ya, ngapain Spanyol ya? Nggak boleh kita ya. Nggak boleh ngambil punya orang. Intinya adalah bahwa jemaah sekalian, sesuatu yang dari sebuah kebaikan, maka Allah teruskan itu dalam kebaikan. Dan sesuatu yang dalam kekufuran, maka akan mudah hilang. Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah itu adalah dari Nabi Ibrahim. Dari sebuah ketaatan sampai sekarang masih ada. Gitu. Luar biasa. Zaman Nabi Ibrahim ribuan tahun sampai sekarang ada. Al-Aqsa sama kan? Nabi Ibrahim itu Pak ya. Halo. Ini sekarang lagi ramai masalah Palestina kan ya. Jadi antara Ka'bah dan Palestina punya hubungan. Karena dari mana? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memiliki dua istri. Yang pertama adalah Sarah, kedua Hajar. Dari Hajar punya anak namanya Ismail. Maka Ka'bah itu dibuat ya untuk Ismail di sana. Lalu kemudian lahir yang berikutnya adalah Ishak. Ya, dibuatkan tempat yaitu Al-Masjidil Aqsa. Dalam bahasa lain Baitul Maqdis. Jadi itu sudah ada semenjak pondasinya sudah diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Lalu kemudian ditinggikan lagi oleh anaknya yaitu Yakub. Gitu ya. Lalu dibangun lagi oleh Nabi Sulaiman, maka disebut dengan Haikal Sulaiman. Itu yang lagi diincar oleh orang-orang Yahudi sekarang ini. Jemaah sekalian, kebaikan itu akan terus, gitu ya. Sementara sebuah kekufuran akan mudah sirna. Ini pelajaran yang kita ambil dari Nabi Khidir yang ketiga ini, kasus ketiga. Kasus yang kontroversi. Maka kita pun sama, manakala ada sesuatu yang kontroversi pada kita ya. Sudah diprediksi begini, ternyata loss gitu. Sudahlah. Kita harus mau bersabar dan mau berbaik sangka kepada Allah. Orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah, ya selalu mengenal hikmah, pasti ada hikmahnya. Maka orang ini namanya hakim, orang yang bijaksana. Jadilah kita orang bijaksana, meyakini ini ada hikmahnya. Kenapa kita tinggal di kampung ini? Pasti ada hikmahnya. Inilah disebut dengan kata-kata hakim. Masalah muslimin rahimahullah, kembali pada masalah pertemuan dengan Nabi Khidir tadi. Satu di antaranya adalah situ namanya Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin Nun ini adalah muridnya Nabi Musa alaihissalam. Yang nantinya dialah yang bisa membawa Bani Israel menuju ke Palestina. Kenapa Ustaz? Ya, karena sebelumnya Nabi Musa mengajak Bani Israel ke Palestina, nggak ada yang mau. Ya qaum, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya. Wahai kaum, ini Nabi Musa nih, ya, menyampaikan pada kaumnya. Masuklah kalian ke Palestina. Nah, ini. Udkhulul ardal muqaddasah. Ingat bahwa di situ Allah menyebut Palestina dengan kata-kata al-ardul muqaddasah. Tanah yang disucikan. Ini Nabi Musa lalu Allah abadikan. Di Al-Quran ya, Nabi Musa mengatakan, lalu Allah abadikan di Al-Quran, Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan gitu. Nabi Musa aja bilang Palestina tanah suci. Masa kita orang Indonesia tidak menyebut tanah Palestina tanah suci? Kan gitu ya. Gitu. Jemaah sekalian, beberapa kali Palestina itu disebut di dalam Al-Quran ya, disebut dalam Al-Quran. Ya, kasusnya Nabi Musa ini. Yang pertama adalah dengan sebutan Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan, yaitu kata-kata Nabi Musa dalam Al-Quran ya. Al-Muqaddasah. Yang kedua adalah Al-Mubarak.
tanah yang diberkahi. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Lupa ya. Barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya itu. Nah, gitu ya. Jadi Al-Aqsa, gitu ya. Allah berkahi itu orang-orang di sekitarnya itu. Di negeri itu, yaitu Palestina. Tidak hanya itu, di dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Nabi Lut, ya, ke sebuah negeri, ya, ilal ardil lati barakna, yaitu negeri yang kami berkahi. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu dari Irak menuju ke Palestina. Ada lihat tafsirnya di sana. Jadi barakna haulahu di situ adalah Palestina. Ini jemaah sekalian ya, negeri yang luar biasa. Yang Allah sebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran dengan kata-kata muqaddasah, dengan kata-kata mubarak atau barakna, kami berkahi. Yusha bin Nun ini adalah nabi yang akhirnya bisa menjadikan Bani Israel masuk ke negeri Palestina. Sebelumnya nggak mau. Orang-orang itu Bani Israel itu disuruh masuk Palestina, nggak mau. Ya. Di dalam ayat yang berkali-kali Allah menceritakan di Al-Quran, ya. Ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, kami gak mau masuk ke dalam Palestina itu. Ya. Sudah berangkat ajalah kamu dengan Tuhanmu. Nah begitu. Di Bani Israel ya. Ini Bani Israel yang error Pak, ya, error. Diajak berjihad, diajak berjuang masuk ke negeri yang diberkahi, mereka gak mau. Idzan anta wa rabbuka, pergilah kamu Musa dan Tuhanmu. Bayangkan. Ini kaum yang kurang etis, kurang punya etika. Ketika diminta untuk berangkat, ternyata malah mengatakan pergilah kamu sama Tuhanmu. Begitu. Innaha huna qaidun, kami di sini duduk-duduk aja. Hanya duduk-duduk, nggak mau berangkat. Allah ceritakan di Al-Quran itu. Ini kaum gimana ini? Akhirnya apa? Mendapatkan sebuah hukuman dari Allah. Innaha muharramatun, ya, alaikum arba'ina sanah. Ini negeri haram untuk kalian selama 40 tahun gitu. Jadi 40 tahun itu mereka nggak boleh masuk. Nabi Musa sebagai seorang nabi dan Nabi Harun ya itu ngomong mereka itu Pak. Ya sedih, kenapa? Karena tidak bisa masuk ke Palestina, jemaah sekalian. Berada posisi di luar Palestina. Sampai akhir hayat Nabi Musa itu meninggal dunia dan masih belum masuk ke Palestina. Sama dengan Harun alaihissalam juga sama, tidak masuk Palestina. Ya, karena apa? Karena tadi itu pada masa hukuman dari Allah 40 tahun Nabi Musa meninggal dunia. Nabi Harun juga meninggal dunia. Lalu dilanjutkan oleh Yusha bin Nun. Nah, yang tadi kita ceritakan ini dengan Nabi Khidir itu. Yusha bin Nun ini memimpin Bani Israel, akhirnya mengajak mereka untuk masuk ke Palestina. Dan itu pun tidak semuanya mau. Itu ya. Tidak semuanya mau. Ya, jemaah sekalian, hanya sebagian orang yang mau. Waktu itu syaratnya ada 2 ya. Nabi Yusha bin Nun ya, sebagian menyebutkan itu adalah seorang nabi. Ya. Disebutkan bahwa syaratnya 2. Wa in kuntum tadkhulu hadhil qaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wa adkhulul bab sujadan. Ini surat Al-Baqarah 58. Yusha bin Nun ketika mengajak mereka, syaratnya adalah 2. 1 sujadan, yaitu tunduk kepada Allah. Ya. Wa qulu hittatun naghfir lakum. Yang kedua adalah hittah. Hittah itu artinya maghfirah, minta ampun. Jadi syaratnya adalah sujadan dan hittah. Ketika masuk Palestina itu harus keadaan menunduk dan hittah, yaitu minta ampun kepada Allah. Itu Yusha bin Nun ketika memimpin masuk ke Palestina. Ya. Tapi ternyata apa? Ternyata mereka tidak mau itu Pak. Ya. Tidak mau nunduk kepada Allah
bahkan membuat plesetan. Hittatun mereka sebut dengan hindatun, gitu. Apa hindan itu? Gak mau tahu, gitu. Ya, diminta untuk minta ampun kepada Allah, malah dia mengatakan hindatun, gak mau tahu saya, gitu. Untuk masuk Palestina. Ya, itulah ya. Banyak cerita masalah Bani Israil di Al-Quran jamaah sekalian. Ya. Yang kaitannya dengan Nabi Musa dan tadi kebetulan kaitannya dengan Yusha bin Nun, ya, yaitu yang mendampingi Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir. Setelah itu kisah Nabi Khidir sudah tidak muncul lagi di sini, gitu ya. Ada pertanyaan, Ustaz, apakah Nabi Khidir masih hidup atau sudah tidak ada? Gitu ya. Jawaban saya adalah wallahu a'lam. Kita tidak ada yang tahu nih. Kan sudah nggak ada beritanya, ya sudah selesai. Kalau secara manusiawi meninggal, gitu. Tetapi sifatnya mungkin bisa hidup, gitu ya. Sifatnya itu bisa hidup, bisa jadi itu ada orang yang memiliki sifat seperti Nabi Khidir. Ya. Di antaranya adalah jenengan-jenengan semua, insyaallah, amin. Ya. Dimanapun berada, memberikan kebaikan. Masalahnya bukan Nabi kita kan, gitu. Sehingga tidak boleh membuat sesuatu yang itu adalah di luar perintah Allah. Kita harus ikuti perintah Allah, tetapi selalu memberikan kebaikan pada orang lain. Pemilik kapal akhirnya tahu, oh ya ternyata benar nih, dilubangi oleh Nabi Khidir, akhirnya kapalku selamat, gitu kan ya. Coba kalau nggak dilubangi Nabi Khidir, habis kapal saya diambil oleh penguasa di lautan. Kemudian ini orang tuanya bahagia, yang anak itu ya. Ternyata orang tua bahagia, alhamdulillah dapat gantinya dari Allah. Begitu. Yang ketiga, anak yatimnya dapat. Inilah Nabi Khidir, ya, memberikan sebuah kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Masalah rahimahullah, lanjut ya, bab masalah tadi Yusha bin Nun, ya. Satu orang murid Nabi Musa yang mendapatkan yang sempat ketemu dengan Nabi Khidir. Dan memang itulah belajar ya, proses belajar itu begitu, harus jalan kemana, akhirnya menjadi seorang murid yang baik. Dan Yusha bin Nun inilah yang membawa Bani Israel menuju ke Palestina. Ya. Di dalam Palestina juga demikian, Bani Israel meminta pada Allah, alam tara ilal mala'i Bani Israel id qalu li nabiyyin lahu ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ya Allah, ini Bani Israel ya, berikan kami seorang nabi yang nabi itu hebat gagah, gitu ya, yang siap untuk memenangkan kami atas kaum yang lain. Maka kata Allah, oh, bukankah kemarin sudah saya suruh Anda berjuang, tapi nggak mau. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nah, gitu ya. Kan kemarin sudah saya suruh berjuang, tapi kok nggak mau kalian, gitu ya. Akhirnya udah kami kepingin kan, dia nyerang. Bani Israel menyerang, ingin ada seorang nabi yang dia itu hebat, raja dan sebagainya. Maka Allah utus itu Nabi Daud alaihissalam. Daud itu adalah pasukan biasa lah, tetapi memiliki sebuah kehebatan dalam bertarung. Waktu itu di dalam kerajaan raja namanya Talut, ya. Dan Talut kemudian berhadapan dengan Jalut. Ya, falamma fasala Talut bil junudi dan sebagainya, itu ceritanya di dalam Al-Qur'an ya. Talut berhadapan dengan Jalut. Di dalam tentara Talut ini ada Daud alaihissalam. Di dalam pertempuran itu ternyata yang membunuh Jalut adalah Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud waktu itu masih muda, ternyata punya keahlian hebat, bisa mengalahkan Jalut. Sehingga Talut memberikan kekuasaan kepada Daud alaihissalam. Nabi Daud akhirnya jadilah seorang nabi dan seorang raja yang memimpin Bani Israel ketika itu. Daud meninggal dunia, diganti oleh berikutnya adalah Sulaiman. Ya, Sulaiman, Nabi Sulaiman. Ini semuanya adalah Bani Israel jemaah sekalian. Belum ada Yahudi, belum ada, apalagi Nasrani belum, masih belakangan ya. Masih Bani Israel. Jadi di dalam Bani Israel itu macam-macam. Ada yang taat, ada yang nggak taat, gitu ya. Terus ada banyak kasus di sana. Al-Baqarah kan kasus Bani Israel, ya kan? Ada saja error mereka itu.
ada yang error ya. Ada saja error. Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran berkali-kali. Banyak kasus. Itu artinya apa jemaah sekalian? Artinya memang umat ini memang ada saja yang mirip-mirip mereka. Bikin kasus, ya kan ya? Kasus pembunuhan. Ada lagi kasus lagi yang lain, nggak mau diajak jihad, ya kan? Ada lagi kasus pelecehan. Ada saja sudah. Ya. Ini pelajaran untuk kita semuanya bahwa akan banyak ya di antara kita ini juga kasusnya mirip-mirip dengan Bani Israel. Allah ceritakan di Al-Quran. Masya-Allah rahimahullah. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka itulah terjadi sebuah fitnah besar yang disebut dengan the Faded of Israel. Bahwa Bani Israel terbagi dua. Yang satu adalah tetap Israeli, ya, bagian utara, dan satu lagi adalah Yahudia. Yahudia itu Yahuza itu mereka diambil menyebut kelompok ini mengambil nama dari satu di antara putranya Nabi Yakub. Jadi salah satu putra Nabi Yakub ada namanya Yahuza. Nah, kelompok ini mengambil nama itu. Jadi ini muncul setelah Nabi Sulaiman teman sekalian. Baru ada istilah Yahudi. Nah, kelompok ini. Yang satu lagi Israel ini nggak masalah, dia orangnya baik-baik. Ketika masa Nabi Isa alaihissalam, mereka percaya dengan Nabi Isa, ya, dan mereka beriman. Tapi yang satu ini masalah ini, ya, mereka membunuh nabi-nabi, ya, membunuh, ya. Jadi membunuh para nabi-nabi. Allah ceritakan dalam Quran. Ya. Beberapa kali Allah sebutkan itu kalian membunuh para nabi-nabi. Disebutkan dalam riwayat ada 70 nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Zakaria digergaji, ya. Kemudian Nabi Yahya itu dipenggal lehernya ketika sujud ya Mas sekalian. Dan nabi-nabi yang lainnya. Ini Yahudi, ya, Yahudi. Masalah, bahkan mereka akan membunuh Nabi Isa itu. Kisahnya begitu. Jadi yang ngejar-ngejar itu Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada kelompok yang Israeli yang baik-baik itu pada Nabi Isa, lalu kemudian mereka menjadi Nasara, orang Nasrani. Sementara Yahudi tetap Yahudi, gitu ya. Yang mereka membunuh para nabi-nabi. Ini watak mereka. Nabi saja dibunuh, apalagi bukan nabi. Makanya mereka kenapa tega sekali di Palestina sekarang ini? Karena mereka itu dengan nabi saja mereka berani, apalagi yang orang-orang biasa. Ini watak mereka jemaah sekalian. Kunu qiradatan khasiin, ya ini orang-orang ini. Ya, jadilah kera yang hina itu. Mereka ini jemaah sekalian. Masallin rahimahullah, dengan izin Allah akhirnya mereka bubar semuanya itu. Ya. Ada raja Babilonia yang dia itu bermimpi akan terjadi orang-orang yang merongrong dari wilayah Palestina. Maka marahlah raja ini, diseranglah itu Palestina, habis mereka berpencar kemana-mana sudah orang-orang Yahudi itu. Ya. Lalu kemudian dikuasai oleh Yunani, dikuasai oleh Bizantium ke sana. Jadi beberapa negara-negara terus bergantian untuk menguasai Palestina. Sampai kepada masa Islam kita masuk ke wilayah Palestina tidak dengan peperangan. Nah, ini hebatnya di sana nih. Kalau yang lainnya kan perang, ya, Babilonia perang, ini juga perang. Tapi Islam datang sana tidak. Ya. Jadi penguasa mereka mengatakan kami tahu tentang kebaikan kalian dan kami ingin serahkan ini pintu gerbang, kuncinya ini kepada kalian. Tapi yang menerima kunci gerbang ini adalah kami minta adalah pemimpin kalian. Maka jemaah sekalian, waktu itu khalifahnya adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berangkatlah dari Madinah menuju ke Palestina dan menerima kunci gerbang dari orang-orang Palestina, penguasa Palestina ketika itu. Maka Umar bin Khattab lalu berkhutbah kepada mereka tentang dua hal. Yang pertama adalah idhabu fantum mutlaqah. Pergilah kalian bebas. Jadi Umar itu khutbahnya persis seperti Nabi Muhammad ketika masuk ke Mekah,
dalam peristiwa Fatu Makkah. Idhabu fantum mutlaqa. Pergilah kalian bebas. Tidak ada yang jadi budak, tidak ada yang jadi tawanan, tidak ada tebus-tebusan, tidak ada sudah. Kalian hidup apa adanya sudah, kembali sana. Itu di luar daripada tradisi Arab ketika itu. Nabi Muhammad juga sama, idhabu fantum mutlaqa. Ini yang sebelumnya begitu. Orang Quraisy itu dimaafkan semuanya itu sudah. Sampai yang menyakitin Rasulullah juga dimaafkan. Umar biasa, pergilah kalian. Lalu yang kedua jemaah sekalian, Umar bin Khattab khutbahnya adalah Palestina adalah al-ardul mauqufah. Palestina adalah tanah wakaf yang diamanahkan kepada umat Islam. Maka jagalah dengan sebaik-baiknya. Semenjak itulah maka Palestina disebut dengan tanah wakaf umat Islam. Karena kita masuk ke sana tanpa peperangan, mereka siap untuk bersama hidup dengan orang-orang muslimin. Mereka Nasrani waktu itu yang penguasanya. Lalu kemudian siap hidup berdampingan dengan orang-orang Islam. Beda dengan Yahudi ya. Yahudi itu nggak mau dengan orang lain. Ya Musa, ya wahai Musa di dalam Al-Quran ya, kami tidak mau masuk. Kenapa? Li'anna fiha qauman jabbarin. Karena di sana ada kaum Jabbarin, kaum yang perkasa-perkasa, besar-besar gitu ya. Mereka gak mau hidup berdampingan. Jadi Yahudi itu dari awal, zamannya Nabi Musa saja, itu sudah gak mau hidup dengan orang lain. Gitu tuh. Gak mau berdampingan. Waktu itu. Dan etika dia dengan Nabi Musa juga tidak baik. Ya Musa, kalau manggil itu langsung namanya Pak. Ya Musa begitu. Kalau para sahabat manggil Rasulullah, ya Rasulullah. Gak ada sahabat mengatakan ya Muhammad, gak ada itu. Yang ada adalah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, begitu. Kalau orang-orang mereka enggak, langsung ya Musa gitu. Ya Allah, kurang etika kayak. Masalah muslimin rahimahullah. Akhirnya itulah ya, jamaah sekalian, berkali-kali sampailah pada Islam ketika itu. Setelah Islam kemudian terus ya, Palestina itu bergonta-ganti dalam sejarah. Jemaah sekalian, terakhir adalah Inggris. Setelah Inggris maka setelah itu yang ditinggalkan itu merdeka. Sehingga Palestina adalah merdeka karena memang sebelumnya memang adalah sebelum Inggris itu mereka adalah di bawah kekuasaan kita umat Islam. Makanya mereka ingin menyatakan kemerdekaan mereka. Nah, beda dengan Zionis ya. Zionis ini adalah sebuah gerakan yang ingin mengembalikan kekuatan mereka, kelompok mereka, lalu kemudian membentuk sebuah negara namanya Israel sekarang ini. Ada Israel, ada Bani Israel, ada Yahudi. Ini istilah-istilah yang kadang-kadang orang agak sedikit rancu ya memahami tiga istilah ini. Kalau Bani Israel itu adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam terus ya sampai Nabi Sulaiman. Sementara Yahudi gitu ya itu terjadi setelah Nabi Sulaiman adanya nama Yahudi itu. Kemudian ada Zionis, itu gerakan, dan gerakan itu melahirkan sebuah negara namanya Israel yang sekarang ini. Dan kita tahu ya sejarah tahu bahwa gerakan ini mereka menduduki, PBB saja sudah menyebut itu pendudukan itu, ya pendudukan. Artinya bahwa memang itu tidak benar, itu sebuah penjajahan, melebar kan begitu. Terus sampai sekarang mereka semakin meluas. Itu namanya nyaplok, ya, nyaplok negara-negara yang lainnya. Dan sering ribut dengan tetangganya kan gitu. Dengan Mesir pernah, dengan Jordan pernah. Inilah jemaah sekalian ya. Israel yang sekarang ini, dan kita berharap teman-teman kita, saudara kita di Palestina mendapatkan kemenangan. Amin. Kita minimal 3 hal yang kita bisa lakukan. 1, donasi. 2 adalah doa-doa kita seperti kita doa kunut, alhamdulillah. Yang ketiga adalah sosmed ya, sosial media. Anak-anak ya harus tahu mereka ini bagaimana, siapa mereka itu ya, yang mereka itu sebuah kelompok yang memang menindas, dan kita alhamdulillah satu jalan lurus dengan presiden-presiden kita
semenjak Bung Karno sampai sekarang itu kita memiliki sebuah jalan yang pas sama kita semuanya. Kita berdiri bersama rakyat Palestina. Semoga Allah berikan kebaikan. Insyaallah. Ada pertanyaan sekalian? Gak ada ya, nanti WA saja sudah. Nah, sekarang kalau tanya, silakan. Satu aja ya. Monggo. Siapa? Iya. 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 Jadi dalam konsensus PBB, Pak ya. Waktu itu memang Palestina negeri yang unik ya. Semua nabi, kata Rasulullah, tidak ada nabi pun kecuali mereka pernah berdiri dan berdoa di sana. Jadi seluruh nabi-nabi pernah ke Al-Aqsa. Sampai Rasulullah pernah ke Al-Aqsa. Begitu. Ya. Kemudian ya, Bani Israel ini adalah putranya Yakub. Ya. Yang tadinya di sana pindah ke Mesir. Nah, gitu Pak ya. Disuruh balik, gak mau mereka. Oh, kan? Disuruh balik pasti gak mau mereka. Gak mau perang, gak mau jihad, gak mau apa. Ya sudah, tidak menjadi warga Palestina, sudah gak lagi. Sampai dipaksa-paksa dan disoleh oleh Yusuf bin Nun tadi ya, sampai kembali ke sana. Setelah kembali ke sana, hilang lagi gitu Pak ya. Itulah Palestina ya. Islam, Nasrani kan itu ya. Terus Yahudi muncul, gitu. Padahal sebelum mereka datang jemaah sekalian, itu adalah mereka kaum muslimin di sana jemaah sekalian. Saya merasa ini dulu nenek moyang saya. Oke, silakan tinggal di sana kan gitu Pak ya. Tinggal di sana kan bebas, boleh. Yahudi dibolehkan tinggal di sana. Persoalannya adalah mereka membuat perumahan, Pak. Dan mereka mengambil itu tidak membeli. Langsung mereka dengan kekuatan militer. Anda bisa bayangkan perumahan besar, kemudian rakyatnya, orang tinggal di situ dikasih senjata. Lalu kemudian dilebarkan wilayah itu. Dan itu hanya ngomong, ini adalah menjadi milik kami. Dengan kekuatan militernya. Mereka punya kekuatan militer sehingga waktu itu Palestina tidak mampu mengalahkannya. Ya. Dan terus melebar, nggak bayar mereka itu. Semula mereka mengatakan kami adalah membeli di Palestina ini. Iya, pertama kalinya datang, iya kan? Pertama datang itu membeli sebuah perumahan lebar gitu ya, mendatangkan orang-orang dari luar dari mana-mana ke situ. Mereka sebenarnya pendatang. Lalu melebarkan diri, datang lagi yang lainnya. Itulah jemaah sekalian yang persoalannya ada di sana. Kalau mereka hidup di sana berdampingan dengan rakyat Palestina, menjadi warga di sana, nggak jadi soal. Gitu. Yang jadi soal adalah ketika membuat sebuah kekuatan, membuat negara di dalam negara, itu yang jadi soal. Anda bayangkan membuat negara di dalam sebuah negara. Gitu. Betul Pak ya? Nanti kalau salah kalau dikoreksi, gitu ya. Ahli sejarah di sini insya Allah adalah sebagian orang. Jadi kalau dia hidup di sana, oke, nggak jadi soal, silahkan. Persoalannya negara di dalam negara terus melebar, nah gitu Pak. Dengan kekuatan militer yang dimilikinya, itu yang jadi masalah. Dan orang sedunia faham tentang sejarah itu, sehingga betul-betul mereka adalah penjajah. Dalam kacamata orang Eropa, mereka penjajah. Kacamata orang-orang di Amerika, penjajah. Meskipun pemerintahan mereka itu pro Israel, gitu ya, tetap rakyatnya tahu sejarah itu semuanya. Makanya turun jalan Pak ya. Turun jalan di Eropa, di Jerman, di mana-mana. Di Amerika juga turun jalan. Mereka bukan orang bodoh soalnya, tahu sejarah. Ini Yahudi ini adalah kelompok yang bermasalah, yang mencaplok ya wilayah-wilayah miliknya kanan kirinya. Namanya mencaplok gitu Pak ya. Intinya adalah bahwa mereka tidak dilarang, sama dengan Nasrani tidak dilarang untuk tinggal di Palestina. Persoalannya adalah maka ketika kekuatan itu muncul, itu yang membuat negara yang mencaplok wilayah yang lain itu menjadi sebuah penjajahan atas wilayah yang lain. Semoga di Indonesia tidak terjadi Pak ya, amin.
Kalau di Indonesia nanti ada perumahan kok dikasih senjata gitu ya, lalu mengikrarkan diri menjadi negara tersendiri, bahaya ini. Bahaya. Itu mirip dengan Yahudi. Jadi silakan untuk tinggal di Indonesia. Yang terpenting adalah kita adalah sebuah kesatuan bangsa Indonesia. Cukup Pak ya, soalnya nanti diskusi lagi. Senang ini ya, senang. Dan alhamdulillah share-sharean banyak sekali ya. Link yang di-share, ustadz-ustadz yang ceramah di sana sini. Alhamdulillah, jadi tahu semuanya kan ya. Ono sing nggak ngerti dan sebagainya ya harus belajar ya. Belajar tentang Palestina agar kita tahu dan anak kita juga paham. Kita tutup dengan doa, semoga Allah berikan kebaikan pada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma syaddid samal yahud. Allahumma ihdil yahud ya Allah. Allahumma ihzil yahud. Ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.